Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34, Malam yang Sayang untuk Dilewatkan. Hari ini Rere meninggalkan kantor lebih awal setelah semua laporan penjualannya selesai. Doi langsung bergegas pulang, bahkan melupakan tugas hariannya untuk menunggu Devon dan pulang bersama. Begitu sampai di rumah, Rere langsung bermalas-malasan di kamar, mendengarkan musik Dutch sambil rebahan, dan hanya tangannya yang gerak bebas berjoget mengikuti musik. Hal itu menjadi pengobat di saat hatinya sedang kesal, marah ataupun sedang gundah. Dengan mendengarkan musik yang dimainkan Dutch kesayangannya, hati dan pikirannya akan tenang, rileks dan sedikit melupakan masalahnya. Devon kembali heran dengan Rere yang meninggalkannya begitu saja, bahkan beberapa kali panggilan Devon diacuhkannya. Begitu sampai rumah, Devon langsung menghampiri kamar Rere. Devon mengetuk pintu Rere berkali-kali, sama sekali tak ada sahutan, hanya bunyi musik yang melengking keras memecah kebisingan. "Re," panggil Devon akhirnya. "Maaf tuan, Non Rere sedari tadi diam di kamar." Bining menghampiri Devon yang terdiam mematung di depan kamar Rere. Sedari pulang kantor, Non Rere nggak mau keluar, hanya nyetel musik kenceng. Non Rere lagi sedih ya tuan. Sedih, pikir Devon. Bukannya tadi dia abis marah-marah nggak jelas ke ruanganku? Batin Devon bertanya-tanya tak mengerti. Non Rere itu kan tipe wanita ceria tuan. Biasanya jika sedang sedih atau kecewa akan dilampiaskan dengan mengurung diri. Sambil nyetel musik yang keras, atau nyanyi-nyanyi nggak jelas, lanjut Bining memberi info pada Devon. Tapi apa yang membuat dia sedih? Tanya Devon sambil menggerutkan jidat, benar-benar tak mengerti apa yang dimau gadis itu. Ya Bibi nggak tahu tuan, bisa jadi tuan mengecewakannya. Misal ingkar janji atau melupakan sesuatu, jelas Bining. Devon menatap Bining tajam, lalu membuang nafas dengan kasar. "Oke, terima kasih atas saran dan masukan Bibi." Devon berlalu dari kamar Rere kembali ke kamarnya. Membiarkan Rere melampiaskan apapun yang mengganggu perasaannya. Sehabis isyak, tadi musik Dutch yang diputar Rere tak terdengar lagi. Devon turun dan menghampiri Rere, membuka pintu kamarnya tanpa mengetuk lagi. Rere terkesiap saat tiba-tiba Devon datang. Namun sedetik kemudian kembali acuh dan sibuk memainkan game puzzle di handphonenya. "Lagi ngapain?" tanya Devon basa-basi, sebab dia benar-benar tak tahu harus menyapa Rere dengan bagaimana. "Ngitungin cicak di dinding," jawab Rere ketus. "Kenapa nggak keluar kamar, dan kenapa pulang duluan nggak nunggu saya?" Kenapa? Lah terus kenapa bos banyak nanya? Suka-suka akulah, yang penting kerjaanku beres." Sesuai yang bos mau, tidak merugikan perusahaan, apa masih kurang profesional? "Ayo ikut aku," Devon mengajak Rere.
namun yang diajak hanya melirik tanpa ada niatan untuk bergeming. Aku tunggu 10 menit, bersiap-siaplah. Devon meninggalkan Rere, harus banyak melatih kesabaran untuk membujuk Rere yang lagi merajuk, jika tak mau berkelanjutan. Rere beranjak dari kamarnya dengan malas, rasanya masih tak terima dengan abaian Devon soal hari spesial ini. Masih belum plong hatinya, mengeras bagai batu empedu yang telah dikukus. Hampir 20 menit Rere belum juga keluar dari kamar. Devon masih berusaha sabar menunggu. Sesekali sambil memfokuskan diri untuk membaca beberapa laporan perusahaan yang dikirim Gracia lewat email. Udah nih, Rere berjuntai tepat di depan Devon duduk, mengenakan celana jeans dan sweater merah. Rambutnya dikuncir satu ke samping, riasan wajah yang sederhana, tapi mampu membuat aura cantiknya lebih terlihat manis. Oke, ayo pergi. Devon melangkah terlebih dahulu, disusul Rere mengekori dari belakang. Selama di perjalanan suasana tampak hening, hanya deru mobil yang menjadi penanda kehidupan. Devon fokus mengemudi sedang Rere tetap diam merengut. Sekitar 15 menit mereka sampai di sebuah kafe yang cukup elit. Devon memarkirkan mobilnya di depan halaman. Suasana kafe tampak sepi, bahkan tidak ada pengunjung sama sekali. Ayo turun, ajak Devon. Kesini, tanya Rere bingung. Lalu melongokkan kepalanya keluar jendela. Lihat tuh, kafe udah mau tutup, nanti diusir lagi, lanjutnya. Siapa yang berani mengusirku, tawar Devon. Iya kali aja, emang bos kenal. Aku memang gak kenal mereka, tapi namaku cukup mereka kenal dengan baik, jelas Devon. Bener juga sih, Devon kan salah satu pengusaha muda yang terkenal. Selain kesuksesan yang dicapainya juga karena wajahnya yang cukup tampan dan menggoda imron para perempuan. Rere membuntuti Devon masuk ke kafe. Benar saja kafe benar-benar sepi, namun para pelayan seperti masih sibuk menyiapkan beberapa hidangan. Devon mengajak Rere naik ke ruangan outdoor yang berada di balkon kafe. Begitu nyampai di sana, Rere cukup tercengang. Suasananya dipenuhi dekoran lampu dan bunga. Tempat itu sepi, hanya ada satu meja dan 2 kursi yang sudah ditata dengan rapi. Ada lilin-lilin cantik di atasnya. Rere menyeringut, apa ini ulah Devon? 2 pelayan datang menghampiri mereka, mempersilahkan Rere duduk lalu menuangkan segelas es jeruk. Air liur Rere langsung kemelecer, dia begitu cinta dengan es jeruk. Pesanan sudah siap tuan, apa langsung dihidangkan saja? Tanya seorang pelayan. Iya, hidangkan saja, kami sudah lapar, jawab Devon dengan menatap lekat ke Rere yang tengah sibuk menyeruput es jeruk di gelasnya. Baik, tunggu sebentar. Bos, ini kamu booking ya? Kok kayak tempat VIP, tempatnya paling bagus, pelayanannya juga beda, komen Rere. Bukan, tapi kebetulan aja pas mau tutup kita datang, sahut Devon cuek. Rere hanya mengerutkan bibir tanda tak puas dengan jawaban Devon.
Silahkan hidangannya, Tuan. Dua pelayan kembali membawa makanan berupa steak lengkap beserta kawan-kawannya. Ayo makan, ajak Devon. Tunggu deh, perasaan kamu tadi belum pesen kan? Kok mereka main ngasih steak sih? Rere mulai curiga. Anggap aja kita tamu spesial. Karena hari ini hari spesial, jawab Devon santai sambil memotong-motong daging di piringnya. Maksudnya, Rere makin kepo. Devon menatap Rere, tatapan yang bagi Rere sulit diartikan. Makanlah dulu, jangan banyak nanya kayak nenek-nenek penasaran. Aku nggak mau makan steak, tolak Rere. Devon langsung menyuapi potongan daging ke mulut Rere, membuat gadis itu terkesiap. Kamu bilang hari ini hari spesial kan? Kamu pikir aku melupakan hari ini? Aku tahu hari ini adalah tepat 2 bulan usia pernikahan kita. Jadi please menurutlah untuk makan steak, dan jangan banyak protes, aku sedang lapar, ucap Devon terdengar lebih lembut dari biasanya. Rere merekah senyum lebar. Kesumpekan hatinya sirna seketika, matanya begitu terharu mendengar ucapan Devon. Ternyata kamu gak lupa soal hari ini, tanya Rere pelan, wajahnya merona tersipu malu. Aku bukan pelupa, hanya aku mau menyiapkan sesuatu yang lebih romantis, tapi kamu udah marah-marah gak jelas, ngambek. Hehe, Rere cengengesan menahan malu. Makanlah, anggap saja ini dinner pertama kita, jadi jangan cerewet dan ngambek lagi. Kamu itu lebih mirip nenek-nenek yang sangat menyebalkan jika sedang merajuk. Iya deh, nih gue makan. Rere langsung memotong daging dengan ukuran besar dan langsung dimasukkan ke mulutnya. Bukan hanya semangat makan, namun perlakuan manis Devon hari ini berhasil mencairkan batu yang sempat mengkristal di hati Rere hari ini. Hampir tak bisa digambarkan betapa bahagianya Rere malam ini, melewati makan malam berdua dengan suasana yang cukup romantis. Bahkan sinar sang rembulan di atas sana ikut terbawa haru menyaksikan keintiman yang mereka ciptakan. Selamat 2 bulan pernikahan Yare, terima kasih masih mau bekerja sama menjaga hati mama dan menjaga rahasia kita, ucap Devon pelan. Sungguh baru kali ini Rere mendengar suara Devon yang begitu lembut, merdu sekali masuk ke telinga. Selamat 2 bulan pernikahan juga ya bos, aku harap sering-sering ngomong lembut kayak gini, jangan marah-marah terus, balas Rere. Devon meraih tangan Rere, diciumnya lembut ujung jemarinya, lalu meraih tubuhnya dan didekap dalam dekapan manisnya. Malam yang indah, malam yang sayang untuk dilewatkan. Mereka menghabiskan malam berdua. Devon mulai belajar untuk tidak terlalu bersikap dingin dan kaku. Dia juga belajar mengimbangi tingkah Rere yang kocak bahkan cenderung konyol. Pukul 1 malam mereka baru keluar dari kafe, pelayan sudah banyak yang mengantuk saking lamanya nunggu tamu VIP-nya pulang. Suasana jalanan pun sudah mulai sepi. Devon mengemudi dengan kecepatan sedang,
Rere duduk manis di sampingnya sembari merekah senyum yang tiada henti. Selama bersama Devon baru hari ini dia sangat merasa bahagia, diperlakukan manis oleh sang pemilik sifat jutek ini. Dari kaca spion mobil Devon menangkap ada satu motor yang dikendarai dua orang tak dikenal sedari tadi membuntuti mereka. Mata Devon menatap awas. Motor makin mendekat dan mepet ke mobil Devon. Devon masih tenang memperhatikan gerak selanjutnya. Sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Kak, motor itu ngapain sih mepet-mepet ke mobil kita? Kalau kes rempet gimana? Rere bertanya sedikit heran dengan tingkah dua orang tak dikenal itu. Devon hanya melirik, lalu kembali memperhatikan dua orang itu. Matanya sangat awas dan jeli menangkap segala pergerakan yang akan dilakukan. Dia tidak melewatkan sedetik pun tiap gestur dan bahasa tubuh dua orang itu. Tiba-tiba, mobil Devon diserang. Kaca mobil tepat di sebelah Devon dipukul keras. Untung saja Devon sudah memperhatikan dengan jeli sehingga dia sedikit menyerongkan mobilnya saat penyerangan dilakukan. Alhasil kaca mobil hanya retak. Sedetik kemudian Devon membanting setir sengaja menyenggol ujung stang motor, membuat si pengendara oleng hampir terjatuh. Rere menjerit histeris, melihat dua kejadian di depan matanya. Si pengendara kembali stabil dan langsung sekali lagi mencoba memukul mobil Devon dengan martil. Devon kembali menghindar, hingga yang penyok adalah bagian sisi atap mobil. Sit breng, umpat Devon saat tahu mobilnya penyok. Devon akhirnya tancap gas dengan kecepatan tinggi, meninggalkan motor itu jauh. Devon meraih tangan Rere yang dingin dan gemeteran, diusapnya pelan. It's okay, tak perlu panik, kita sudah aman, Devon memberikan ketenangan. Kak, mereka siapa? Kenapa menyerang kita? Ucap Rere dengan suara panik ketakutan. Tenanglah, mungkin bisa jadi mereka perampok, sahut Devon sekenanya. Sejujurnya Devon sendiri heran apa tujuan dua orang tadi menyerangnya. Bahkan mereka membuntuti sedari baru keluar dari kafe tadi. Apa memang penyerangan ini sudah direncanakan? Lalu siapa yang menyerangnya? Mobilmu penyok kacanya retak pula, komen Rere. Biarlah besok kita perbaiki ke bengkel, sekalian servis. Rere menoleh ke belakang, memastikan tak ada lagi orang yang membuntuti mereka. Jalanan di kala malam terasa sepi, bahkan malam ini rasanya lebih menakutkan dari biasanya. Semoga mereka nggak datang lagi ya, aku takut, ucap Rere pelan. Tenanglah, selama bersamaku kau akan aman, sini bersandar di sampingku, balas Devon lembut. Rere menyandarkan kepalanya di bahu Devon, menghela nafas lega dari kejadian yang baru saja menakutinya. Aku ngantuk, ucap Rere manja. Tangannya menutup mulut menguap lebar, matanya mulai berat. Tidurlah. Rere pun memejamkan mata, dan terlelap ke alam mimpi. Devon menghubungi seseorang, memencet panggilan keluar dengan segera. Selidiki siapa orang yang telah menyerangku malam ini,
cari tahu dan tangkap siapa yang menyuruhnya. Titah Devon dengan nada berat, matanya menatap lurus tajam, rahang giginya megatup rapat, sepertinya ada yang berani mengusik hidupnya. Pagi buta Bimur sudah berlarian memanggil Tuan Devon di kamarnya. Wajah Bimur pucat, kakinya gemeteran. Devon yang memang semalaman gak bisa tidur langsung keluar kamar menghampiri Bimur. "Why Bimur, what scares you?" tanya Devon. "Anu Tuan, maaf, anu itu," Bimur terbata-bata. "Di luar ada bangkai anjing ditaruh di gardus di depan rumah kita." "Hai, tinggal dibuangkan," Devon sedikit kesal dengan penjelasan Bimur. Tapi itu Tuan." Belum selesai Bimur melanjutkan ucapannya, Devon langsung keluar melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Mang Gimin sedang berdiri di samping gardus besar. Dia sedang mengamati sekitar dengan mata yang awas. "Mang, apa yang terjadi?" tanya Devon pada Mang Gimin. "Ini Tuan, ada orang dengan sengaja mengirimkan bangkai anjing di depan rumah kita Tuan." Devon mengamati bangkai anjing di dalam koper. Hewan ini disembelih di bagian leher, menyisakan luka yang menganga, lalu tangan dan kakinya diikat. Sedang di bagian mulutnya ditancap kayu, darah segar yang telah memerah membanjiri seluruh badannya. Sungguh sadis orang yang telah menyakiti anjing ini, orang yang tak punya perasaan. "Dan ini Tuan, ada kertas yang tadi digantungkan di kayu itu." Mang Gimin menyerahkan selembar kertas yang telah berlumuran darah. Devon menerimanya dan membacanya cepat. "Lu akan gue bikin hancur Devon, sekarat, layaknya bangkai anjing ini." Devon meremas kertas itu dengan kasar, tatapan tajam, rupanya ada seseorang yang sedang menerornya. "Mang, cepat buang bangkai ini, jangan sampai Non Rere melihatnya, dan jangan ceritakan apapun pada istriku," titah Devon tegas. Mang Gimin mengangguk mengerti, lalu segera memberesi gardus besar itu, menyingkirkan sejauh mungkin dari Rere. Devon kembali masuk ke rumah. "Bi, apa istri saya sudah bangun?" tanya Devon pada Bimur dan Bining. "Belum Tuan, Non Rere belum keluar dari kamarnya," jawab Bining. "Bagus, saya minta kalian berdua tak perlu menceritakan apapun pada istriku perihal bangkai tadi. Anggap saja tak ada apa-apa, mengerti?" "Iya Tuan," jawab mereka serentak. Devon mengecek kamar Rere, dibukanya pelan pintu kamar yang memang tak pernah dikunci si pemiliknya. Rere masih tertidur nyenyak dalam selimutnya, nafasnya masih naik turun berirama, sama sekali tak terusik dengan kehebohan pagi ini. Devon menutup pintu kembali. "Syukurlah kau tak tahu apa yang terjadi pagi ini, aku tak mau membuatmu ketakutan dan khawatir." "Aku janji aku akan segera membereskan masalah sepele ini, agar tak ada yang mengganggu ketenanganmu," ucap Devon sungguh-sungguh. Baginya saat ini memberikan kenyamanan pada Rere adalah tanggung jawabnya,
Dia sedetik pun tak akan membiarkan gadis itu merasa ketakutan apalagi berada dalam ancaman. Cukup kejadian penculikan itu yang harus melibatkan Rere dalam bahaya. Bahkan hampir kesuciannya terenggut oleh pelecehan orang-orang yang tak tahu diri. Devon kembali ke kamarnya. Rasanya bangun sepagi ini membuatnya merasakan dinginnya sentuhan embun pagi. Devon mulai bergerak cepat, mengikuti alur permainan dari teror yang diberikan untuk Devon. Halo Ja, hari ini gua sama Rere libur nggak ngantor. Lu handle semua urusan kerjaan, dan sampaikan ke Grace untuk membatalkan semua janji dan meeting hari ini. Ham. Rere menguap berkali-kali sambil meregangkan otot badannya yang kaku, tidur semalam terasa begitu nyenyak. Bahkan Rere sampai tak sadar saat Devon menggendongnya dan membawanya masuk ke rumah. Begitu bangun Rere langsung minum air putih. Minum air putih ketika baru bangun berfungsi untuk membersihkan mulut serta tenggorokan. Membantu menjernihkan suara dan melancarkan pencernaan. Setelah itu Rere langsung bergegas ke kamar mandi. Rere harus segera siap-siap untuk ke kantor. Devon masuk ke kamar Rere, mendengar shower yang menyala bergemercik berjatuhan ke lantai, tanda Rere sedang mandi. Devon duduk di tepi ranjang bersandar santai menunggu Rere. Tak selang lama Rere keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melilit dari dada hingga atas lutut. Memamerkan betis Rere yang mulus, aroma sabun menyeruak memberi sensasi tersendiri. Rere berteriak saat mendapati Devon sedang menatapnya. Refleks Rere menutup bagian atas dada dengan tangannya. Devon tertegun menelan salivanya berulang kali. Rupanya begini pemandangan indah kala pagi jika punya istri, gumam batinnya. Bos ngapain sih di sini? Teriak Rere marah, apalagi melihat Devon sengaja menikmati pemandangannya. Berisik sekali kamu ini, keluh Devon. Aku cuman mau menyampaikan hari ini tak perlu pergi ke kantor. Aku sudah mengizinkanmu untuk libur. Ya kan bisa nanti. Kenapa harus masuk ke kamarku saat aku mandi? Protes Rere. Bersambung.